Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu dan Bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di kajian kita pekan yang lalu kita sudah mengkaji ayat rangkaian 137 sampai dengan 143. Baru sampai 100. Iya. Iya, itu rangkaiannya 137 sampai 143. Yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada para sahabat dan pada Rasulullah ketika mereka mengikuti peperangan Uhud. Kemudian Allah SWT menyampaikan ada hikmah yang sudah Allah siapkan setelah selesai perang Uhud itu, diantaranya Allah ingin membersihkan orang-orang yang beriman. Karena ternyata ketika hendak pergi ke Uhud yang tadinya 1000 orang, kemudian ada yang kembali ke Madinah dalam jumlah 300 orang. Ini artinya dipisah antara orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang imannya tipis, dan orang-orang yang pura-pura beriman. Kalau menggunakan bahasa pasir itu diayaki, sehingga akan terpisah mana pasir yang lembut dan mana pasir yang wadak, begitu. Kemudian Allah SWT juga menjelaskan tentang tujuannya adalah untuk menghancurkan orang-orang kafir. Nanti di perang berikutnya ada perang Khandaq, sampai kemudian Allah berikan pertolongan dengan peristiwa Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Di rangkaian ayat-ayat ini Allah SWT juga mengajukan pertanyaan kepada para sahabat dan juga kepada kita, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-142 Allah menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan dibiarkan masuk surga sebelum Allah mengetahui kesungguhan kalian dan Allah mengetahui kesabaran kalian? Artinya surga itu tempat yang tidak mudah untuk dimasuki, sehingga kalau ada orang yang memiliki kesan masuk surga gampang, itu keliru. Ini yang menyampaikan pemiliknya, Allah SWT. Jangan menyangka masuk surga itu mudah sebelum kalian jahadu, berjihad, sebelum kalian bersungguh-sungguh. Ini kan berat, sabar juga berat. Bahkan kalau nanti kita sampai kepada ayat 200 dari Al-Quran Surah Ali Imran, Allah SWT memerintahkan sabar itu sampai 2 kali.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ini betapa beratnya sabar itu untuk kita dapatkan sehingga sampai diulang. Kemudian di Al-Baqarah pada ayat yang ke-155, 156, Allah juga sudah menyampaikan informasi kenapa harus bersabar, karena ujian akan ada ujian yang kita hadapi. 5 jenis itu pasti menimpa kita. Kemudian di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214, Allah juga sudah mengingatkan bahwa kalau orang sudah beriman pasti Allah akan timpakan peristiwa-peristiwa sebagaimana Allah timpakan kepada orang-orang sebelum itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Juga di Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan menyangka kalau sudah mengatakan kami beriman bebas dari ujian, pasti akan diuji. Itu yang Allah sampaikan. Dan kadang-kadang ketika iman itu tidak kuat membuat orang kemudian kembali ke belakang. Ini pengantar untuk masuk ke tahap berikutnya, Al-Quran surah Ali Imran 144 sampai dengan 148. Jadi kalau melaksanakan pembelajaran di kelas namanya apersepsi begitu, supaya informasinya tidak terputus. Apersepsi itu mengikuti konsep di dalam ulumul Quran, ilmu munasabah, keterkaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang akan dikaji dan nanti dengan ayat sesudahnya. Dan ini kan biasa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke materi hari ini akan diingatkan, diajak untuk mengingat materi yang telah lalu, baik di jenjang yang sama maupun di jenjang sebelumnya. Biasanya dulu namanya RPP, Pak. Sekarang namanya MA, modul ajar, kan juga diingatkan pada langkah pendahuluan. Kita mulai dari ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa kecuali rasulun, seorang rasul. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablihi, dari sebelumnya, ar-rusul, rasul-rasul. Afa immata, apakah jika dia meninggal, au kutila, atau terbunuh, in qalabtum, kalian akan kembali, ala aqabikum, ke belakang kalian. Secara bahasa aqab itu artinya tumit ya. Tapi kalau dimaknai kembali ke tumit kan kurang pas. Jadi dimaknai kembali ke belakang. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang kembali ke belakang, falayadurrallaha syai'an, maka tidak akan memberikan madorot kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan pasti Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ayat ini Allah turunkan berkaitan masih dengan perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW mengalami luka akibat lemparan panah, sehingga ada di antara gigi beliau yang tanggal. Ini menunjukkan memang bahwa Rasulullah itu ya manusia.
dan terkena sunnatullah terkait dengan manusia. Kalau terkena benda tajam ya luka. Kemudian ketika Rasulullah terkena lemparan panah ini, orang-orang kafir Quraisy menyangka Rasulullah terbunuh, sehingga mereka merasa menang. Mereka sorak-sorai, sedangkan orang-orang beriman merasa sedih. Ini juga sebenarnya bagian dari pertolongan Allah. Sebab orang-orang mukmin sudah dalam keadaan terdesak. Begitu ada isu Rasulullah terbunuh, orang-orang Quraisy kan sudah merasa menang, sehingga mereka menarik diri pulang ke Makkah. Masya Allah ya. Memang Allah ahli pembuat skenario. Sehingga Allah menyebut dirinya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Makar di sini artinya rencana, makar di sini artinya skenario, makar di sini artinya strategi. Bukan makar dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau makar dalam bahasa Indonesia itu maknanya negatif. Skenario untuk melakukan kudeta. Ini Allah punya skenario menolong orang yang beriman, tadinya menang, kemudian kalah, supaya mereka tidak terus menyerang, maka Allah takdirkan Rasulullah terkena anak panah. Sehingga begitu Rasulullah kena, para sahabat kan langsung mengerubuti, menjadikan diri mereka sebagai tameng. Sehingga orang Quraisy menangkap kesan, jangan-jangan Rasul terbunuh. Nah, langsung beritanya menyebar, mereka sorak-sorai, kemudian pulang. Tapi betapa kecewanya mereka setelah sampai ke Mekah, dapat kabar Rasulullah hanya terluka. Maka oleh Allah disampaikan ayat ini untuk menyiapkan hati orang-orang yang beriman, menyiapkan hati para sahabat bahwa suatu saat Rasulullah pasti akan meninggal. Sehingga Allah menyampaikan Rasulullah, Nabi Muhammad itu hanya seorang Rasul, sebagaimana Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kalau Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad ada batas periodenya, berapapun panjangnya usia, seperti Nabi Adam lebih dari 1000 tahun ya nanti wafat, Nabi Nuh lebih dari 900 tahun ya juga wafat, Nabi Musa lebih dari 100 tahun juga wafat, maka Nabi Muhammad juga nanti akan wafat. Ini yang Allah sampaikan. Maka Allah SWT kemudian mengajukan pertanyaan. Kalau kita baca Al-Quran itu ayat-ayatnya tidak hanya berisi informasi, Pak, tapi ada ayat yang berisi pertanyaan. Untuk apa? Menggugah hati, pikiran, perasaan para pembaca. Yang kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Namanya pertanyaan retoris. Misalnya seperti di juz 30 ya, Al-Quran surah Al-Fil, Allah menyampaikan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kaifa, bagaimana, fa'ala, telah melakukan rabbuka, Tuhanmu, bi ashabil fil, terhadap pasukan gajah. Ini kan jawabannya bukan oh iya saya melihat, tidak, ini menggugah. Kemudian alam yaj'al, ini juga pertanyaan, apakah di al-insyirah alam nasroh, bukankah kami telah melapangkan laka untukmu sodroka, dadamu? Atau di al-ma'un aro'aita, apakah engkau melihat? Ini pertanyaan. Di 144 dari Ali Imran Allah mengajukan pertanyaan afa immata, apakah jika nanti Rasulullah meninggal, au kutila, atau terbunuh, karena Rasulullah terkena beban syariat berperang, kemungkinan bisa terbunuh,
kemungkinan bisa meninggal. Bedanya apa? Mata dengan kutila. Kalau kutila berarti meninggal di dalam peperangan karena sebab lahiriah terkena senjata dari musuh. Tapi kalau mata itu kan meninggal di luar peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti ketika Rasulullah meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang. Makna kembali ke belakang adalah kembali kepada keyakinan sebelum berislam. Bukankah ini menjadi kenyataan, Bapak? Tahun ke-11 Hijriah bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan usia Rasulullah di waktu duha, ya. Jadi di hari Senin itu Rasulullah SAW membuka tirai yang membatasi antara masjid dengan rumah beliau. Kemudian beliau menampakkan wajahnya. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, yang cerita adalah Anas bin Malik. Karena selama hampir 19 hari Rasulullah itu sudah tidak bisa maksimal untuk sholat bersama para sahabatnya. Tadi malam di hadis ke-664, 665 Sahih Al-Bukhari, sakit yang kata Ibunda Aisyah menjadi penyebab Rasulullah wafat itu ketika azan Rasulullah meminta Abu Bakar untuk ngimami. Maka di hari Senin 12 Rabiul Awal juga sama. Rasulullah meminta Abu Bakar untuk ngimami, kemudian beliau hanya membuka tirai hordengnya. Kata Anas, kami bahagia melihat wajah Rasulullah SAW yang saat itu sangat putih, sangat bersih seperti kapas. Kenapa mereka sangat bahagia? Karena kerinduan mereka kepada baginda Rasul. Biasanya tiap hari mereka ketemu sehari 5 kali, tapi ketika beliau sakit, tugas ngimami itu diserahkan kepada Abu Bakar. Meskipun ketika beliau merasa ringan, beliau memaksakan diri untuk datang sampai di papah, digandeng oleh 2 orang. Kemudian Rasulullah berpegangan kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib sambil berjalan dan kakinya itu kangsrah, ya, bahasa Jawanya kangsrah. Kakinya itu terseret di tanah saking lemahnya fisik beliau. Tapi ternyata itu kali terakhir para sahabat bisa menyaksikan wajahnya Rasul. Sebab begitu selesai sholat subuh, kemudian para sahabat beraktivitas, termasuk Abu Bakar As-Siddiq itu menemui istri beliau yang tinggal di Aqsal Madinah, ya, di sudut kota Madinah. Rasulullah kemudian di waktu duha berbaring di pangkuan Ibunda Aisyah dan Rasulullah meninggal. Itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari seperti itu. Ini yang menyebabkan kemudian para sahabat kaget. Jadi fenomenanya mungkin juga sering kita saksikan, ya. Ada orang yang secara lahiriah sakit, kemudian kita rawat, setelah itu kayak ada kesembuhan. Jadi kita sudah bahagia orang yang kita tunggu itu nampak seger. Kadang-kadang anak-anak yang tadinya kumpul melihat bapaknya atau ibunya yang sakit, begitu nampak bugar kembali, sudah bahagia, kemudian mereka pada pulang. Tapi ternyata ini kan kesembuhan semua. Jadi seperti lampu yang akan padam.
Lampu yang padam itu kan begitu, kiap-kiap gitu ya. Kemudian terang, tahu-tahu pet. Ini yang kadang membuat kita yang nunggu itu merasa menyesal. Yaitulah kematian, memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu, kita tidak akan pergi. Karena ini kesembuhan semu yang sebentar lagi juga akan diambil oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Begitu informasi ini keluar, menyebar bahwa Rasulullah SAW wafat, sampailah berita ini kepada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Umar marah ketika ada orang yang menyampaikan bahwa Rasulullah telah wafat. Dia mengatakan enggak, dia belum meninggal. Dia seperti Musa sedang bermunajat kepada Tuhan. Sehingga orang akhirnya takut untuk membicarakan wafatnya Rasulullah SAW. Sampai kemudian orang-orang mendatangi Abu Bakar, memberitahu bahwa Rasulullah sudah wafat. Kemudian Abu Bakar masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah, putrinya, yang memang sepanjang sakit menjelang wafatnya, Rasulullah minta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian Abu Bakar keluar membacakan ayat ini, yang membuat Umar bin Khattab kemudian jatuh terduduk. Kata Umar, seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat itu dibacakan. Jadi saking cintanya Umar kepada Rasulullah, sampai dia tidak mau mengakui Rasulullah itu wafat. Begitu membacakan ayat ini, Abu Bakar menyampaikan, siapa yang menyembah Allah, Allah masih ada. Allah tetap ada. Allah maha hidup. Allah yang awal, Allah yang akhir. Ini yang membuat Umar kemudian kaget. Iya, sudah Allah turunkan ayatnya di tahun ketiga Hijriah dan peristiwanya terjadi 8 tahun kemudian. Ini yang terjadi, Bapak dan Ibu. Jadi Allah sudah mempersiapkan hati orang-orang beriman, para sahabat, mencintai Rasulullah memang keharusan, tapi harus rela ketika nanti Rasulnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya tanda-tanda ini sudah dirasakan oleh Abu Bakar ketika turun Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 pada Haji Wada, pada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ada ayat yang menyampaikan telah sempurna al-Islam. Maka Abu Bakar ketika itu menangis. Sehingga sahabat-sahabat yang lain berpikir, kenapa orang ini menangis? Karena Abu Bakar peka. Lah kalau Al-Quran sudah selesai, berarti Rasulullah hampir dipanggil oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepekaan yang ada pada diri beliau. Sehingga kata Ibunda Aisyah, Abu Bakar adalah orang yang asifun, orang yang peka, orang yang sensitif, ya, orang yang mudah terenyuh. Karena ada orang yang sensitif tapi sensitif negatif, mudah tersinggung, itu juga namanya sensitif. Tapi Abu Bakar adalah orang yang mudah terenyuh ketika melihat peristiwa-peristiwa yang memang menggugah sisi-sisi kemanusiaan beliau. Ini yang terjadi. Jadi Rasulullah SAW lahir 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal. Kalau lahir tidak ditemukan tahunnya, ya, hanya disandarkan karena berdekatan dengan serangan pasukan gajah sehingga disebut dengan tahun gajah. Kalau hijriahnya meninggal tahun ke-11 Hijriah. Habis bulan Dzulhijjah kan Muharram, habis Muharram kan Safar, habis Safar Rabiul Awal. Jadi 3 bulan setelah melaksanakan Haji Wada. Maka Rasulullah termasuk cita-citanya ada yang belum kesampaian.
apa? Melaksanakan puasa tanggal 9 Yaumut Tasu'a itu tidak kesampaian karena tidak sampai dengan bulan Muharram berikutnya, sebab baru sampai bulan Rabiul Awal Allah mencukupkan beliau. Ya, Bapak. Ketika Rasulullah SAW wafat di tahun ke-11 Hijriah, kemudian di pengikutnya Musailamah kemudian memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Kemudian orang-orang Makkah juga hampir-hampir saja murtad. Sampai kemudian seorang sahabat namanya Suhail. Suhail ini kalau Bapak Ibu membaca sejarah pada peristiwa Hudaybiyah, Suhail adalah utusan Quraisy yang diutus untuk berunding dengan Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama dengan 1.500 orang itu pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji. Kemudian dihadang oleh orang-orang Quraisy, tidak diizinkan masuk. Orang Quraisy mengutus Suhail bin Amir. Kemudian terjadi negosiasi, disepakatilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ternyata Suhail ini memang oleh Allah kan ditakdirkan punya kemampuan pandai untuk berorasi. Makanya kenapa dia diutus sebagai juru runding. Orang kalau diutus sebagai juru runding itu kan harus orang yang pandai berbicara secara sistematis dan mampu mengajukan argumen-argumen yang dapat diterima oleh akal. Begitu di Madinah ada kabar Rasulullah wafat, beritanya sampai ke Makkah. Kemudian ada orang-orang Makkah yang mau kembali kepada keyakinan jahiliyah. Kemudian Suhail mengumpulkan mereka dan pidato. Kata Suhail, apakah kalian akan jadi orang yang terakhir beriman tapi paling awal untuk kafir? Kenapa terakhir beriman? Ya karena berimannya baru tahun 8 Hijriah. Artinya 21 tahunnya. 13 tambah 8. 21 tahun didakwai, kalian baru masuk Islam di tahun ke-21. Sementara orang-orang Madinah itu yang tidak tinggal bersama Rasul selama Rasulullah di Mekah, mereka lebih cepat beriman. Kata Suhail, kenapa kalian menjadi orang yang terakhir beriman tapi paling awal untuk murtad? Itu yang menghantam hati dan perasaan orang-orang Mekah sehingga kemudian mereka bangkit dan mereka tetap di dalam keimanan. Kemudian Bapak dan Ibu, di ayat ini Allah mengingatkan jika ada orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah. Kan jelas Musailamah al-Kadzdzab itu kan murtad di Yamamah dengan para pengikutnya itu kan murtad yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Allah SWT, kalau ada orang yang murtad meninggalkan al-Islam setelah Rasulullah wafat, tidak akan merugikan Allah. Ayat ini juga berlaku sampai sekarang. Kalau ada orang yang sudah berislam sejak lahir, kemudian karena sesuatu sebab dia meninggalkan al-Islam, kata Allah, fala yadurrullaha syai'a. Tidak akan membuat Allah rugi. Bahkan dalam hadis qudsi, Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan pernyataan Allah, seandainya satu negeri semua masyarakatnya beriman kepada Allah, semua masyarakatnya menyembah Allah, tidak akan menambah keagungan Allah. Artinya apa? Kalau kita rajin ibadah, tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada Allah. Allah menyampaikan seandainya satu negara orangnya tidak ada yang menyembah Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah. Berarti hakikatnya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita ibadah, kalau kita nyembah Allah, itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita.
bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah adalah As-Somad. Allah itu dibutuhkan tapi tidak membutuhkan. Jadi kalau ada orang kok menentang Allah, ya Allah tidak rugi, malah dia yang akan rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janji, wa sayazillahu syakirin. Pasti Allah akan tambahkan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Bersyukur ini adalah syariat yang menjadi persoalan berat. Karena memang iblis sudah mengatakan kepada Allah di Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-16 ayat 17 bahwa iblis akan berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi manusia agar tidak bersyukur. Iblis mengatakan kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis kepada Allah, atas sebab engkau telah menghukumi aku sesat, maka aku akan duduk-duduk di atas jalanmu yang lurus. Bapak Ibu bisa merasakan, kalau mau mentaati Allah, pasti godaannya ada saja, gangguannya ada saja. Kalau pagi mau ke masjid, subuh, godaannya ada saja. Tahu-tahu belenet misalnya, iya kan? Sudah keluar, kelalen, apa, turung sandalan, balik. Di sandalan, kelalen, turung sarungan, ya wis sarungan. Kunci, dompet terus nggak dompet esok ya Pak, belanja. Kadang-kadang sudah sampai jalan digoda lagi, lawang dikunci turung ya, iya balik mah. Sebule kunci neta nggak tahu kalau kunci motor, berarti harus dikunci. Itu begitu. Kalau mau infak ya digoda. Mau infak, jangan. Kebutuhan lagi banyak, jangan infak dulu. Anda saya mau infak, digoda lagi, ya wis, tapi aja ake-ake, eman-eman. Saya ketemu, kena kutuku lengko oleh 10, eman-eman. Orang nyumpan infak saya ketemu, ya wis ora apa-apa, tapi supaya anak kancane sing weruh, ora nyumpan ikhlas. Ya wis dipoto kok kenang-kenangan. Terus begitu. Ya. Iblis mengatakan kepada Allah akan duduk di atas jalan Allah yang lurus. Kemudian dia akan mendatangi kita dari berapa arah? 4 arah. Ya. Al-A'raf 17. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan dilupakan akhirat. Ciri orang yang lupa akhirat itu apa Bapak Ibu? Orang yang lupa akhirat itu cirinya tidak mempersiapkan bekal. Bekal itu apa? Ya ketaatan kepada Allah. Ketika kita mentaati Allah, berarti kita sedang mempersiapkan bekal. Orang yang lupa akhirat biasanya mudah bermaksiat. Itu orang yang bermaksiat itu orang yang lupa dengan akhirat. Kalau ada orang diberi amanah untuk memutuskan perkara, tapi dia malah membebaskan tersangka, terdakwa karena nerima uang 60 miliar, ini berarti orang itu tidak percaya akhirat. Karena kata Rasulullah, jangan sampai engkau datang kepadaku sambil gendong onta, gendong sapi, gendong kambing. Nah ini ada orang nanti gendong 60 miliar. Bulan kemarin ada orang gendong 197
triliun. Bulan kemarinnya lagi 300 triliun. Ya karena mereka tidak percaya akhirat. Iblis akan membisikkan dalam hatinya, akan menipu manusia iblis dengan mengatakan akhirat tidak ada. Mati ya mati saja, selesai. Bapak Ibu, ada dua tipe orang melakukan korupsi. Ada korupsi karena kebutuhan, ada korupsi karena keserakahan. Korupsi butuh itu karena ngelih keliwat orang duit, akhirnya kan korup. Ya. Contohnya apa? Mangan gorengan telu ngakune siji, korupsi karena kebutuhan. Wong aslinya duit-duitnya kur bisa membayari gorengan siji, tapi karena ngelih mangannya telu. Pas warungnya rame, begitu ngomong siji, ya korupsi. Dosa, tapi ini korupsi karena kebutuhan. Ada orang yang korupsi karena serakah. Lah 60 miliar Bapak Ibu. Lamun gue tunggu gorengan ori pira coba. Hanya kan ketangkep ya, tenggone rompi. Biasanya nyidang orang, nanti dia disidangkan. Itu baru di dunia. Belum nanti di mahsyar. Jadi orang-orang yang tidak percaya akhirat itu merasa kalau mati itu selesai. Tidak. Mati itu adalah awal kehidupan yang abadi. Ada orang yang merasa dirinya aman di dunia karena banyak penolongnya, tapi nanti tidak usah nunggu nanti di akhirat. Ketika proses kematian tidak ada yang menolong. Teman-temannya datang, teman-temannya nunggui. Kalau malaikatnya jadi takut, tidak. Ambil aja gitu. Nah, itu kalau iblis memperdayai dengan memanipulasi kita dengan mengatakan akhirat tidak ada, kita lawan. Enggak, akhirat itu ada. Kita imani dengan cara apa? Memperbanyak bekal, laksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua yang membuat manusia tidak bersyukur adalah iblis mendatangi kita dari arah belakang. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan kecintaan kepada dunia. Makanya orang kalau sudah ngobrol dunia, asyik. Ngesin ya, asyik. Luget. Kayak rujak gado-gado, bumbunya akeh, luget. Sampai adzan ora krungu, kok lagi serius bisnis. Apalagi mau dapat bantuan, kantor belum buka sudah. Ini karena ditanamkan oleh iblis kecintaan pada dunia. Bagian mangkat, ngora kedumah. Tapi anggar yang pan adzan subuh, engkau nembe adzan. Ini karena adzannya tambah 8 menit ke santai bikin. Itu akan begitu. Ya. Bapak Ibu merasakan apa tidak sih? Apa saya saja yang merasakan? Merasakan ya? Berarti sama-sama digoda iblis ya? Berarti kita kelasnya sama. Yang tidak bisa digoda hanya orang-orang yang ikhlas. Berarti kita kelasnya belum ikhlas. Karena masih digoda. Buktinya belum ikhlas apa? Masih suka mutungi. Ya. Masih ingin dianggap. Wis kesel-kesel ke tipe itu. Nah, berarti masih belum ikhlas. Iya. Jadi pengurus DKM itu kan tidak ada bayarannya. Kalau Jumat datangnya awalan, nyaponi karpet, ngepel tempat wudhu, bersihkan kamar mandi. Begitu ada sedikit yang kurang pas, ada jamaah yang bilang, ini DKM-nya siapa sih? Kolam kotor teman, langsung hatinya sesek. Panjang mengundurkan diri bela pahala, berarti kalah. Kalah digoda ding iblis. Wis kaya kowe cita karo bojone mah nyong dipae itu. Mulane yang bi, nyong wis ngomong aja dadi DKM. Malah disemangati. Kenapa tidak bilang
Tidak apa-apa. Yang namanya melayani banyak orang kan ya seperti itu. Isbiru wasobiru. Bukan malah kemudian, wis, wong langka bayarannya kan, bayarannya apa sih? Wis-wisan bayar. Anda sih kayak gue Bapak Ibu. Lah Kak. Oh, alhamdulillah berlangka ya. Langkah siji ya, berarti akeh tunggal. Masya Allah ya. Ini kena langkah ya. Jadi nanti pulang merenung iya ya. Sebulan nyong masih sering mutungan berarti nyong si bisa digoda iblis. Ada juga orang yang tidak pernah mutungan tapi double begitu. Di komplain jamaah. Oke, singarane merebut ya mangkatnya rada cepet ke. Jadi aku bisa tahiyatul masjid aja merebut mangkatnya kiri, baik saya itu kunci ini ketinggalan, baik kan. Orang mutung itu orang, tapi ya orang berubah, kira-kira double. Ini tipenya sawaun alaihim ya. Jadi double tidak boleh, mutungan tidak boleh. Ya. Amin Pak. Ingat-ingat ya, nanti kalau mau mutung, berarti nyong digoda iblis orang pan mutung ya. Yang ketiga, digoda dari arah sebelah kanan. Apa dari arah sebelah kanan itu? Dikaburkan tentang agama. Jadi kalau bicara agama itu meripatnya kayak pakai kacamata kenang udan, belabur. Angger kanda agama ini belabur Bapak Ibu. Iya, orang jelas. Karena tidak jelas ya, beragama itu umum batir ya. Kelihatan beragama kapan? Kalau 1 Syawal kelihatannya beragama. Kalau akdun nikah kelihatannya beragama. Kalau ada orang meninggal kelihatannya beragama. Tapi nanti kalau sudah tidak ada acara-acara begitu, ya umum batir. Itu namanya digoda dengan pemahaman agama yang kabur. Kabur itu berarti tidak jelas gitu ya. Bukan kabur melarikan diri ya. Kabur tidak jelas. Kemudian dari sebelah kiri digoda untuk melaksanakan kemaksiatan. Digoda untuk melaksanakan kemaksiatan. Padahal maksiat itu kalau dikerjakan oleh orang beriman seperti noktah yang nempel di kain berwarna putih. Jadi maksiat 1 kali nempel di hati hitam. Kalau dia bertobat disepuh menjadi putih. Kalau dia tidak bertobat ya hitam, semakin lama semakin banyak, akhirnya hatinya menjadi keruh. Dan kalau sudah bermaksiat tidak bertobat kan nanti semakin jauh. Itu penyebab orang tidak bersyukur. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Dibalik yang pertama, yakini akhirat, itu cara kita bersyukur. Bahwa hidup itu ada selesainya. Maka sebelum hidup itu selesai, perbanyak bekal untuk perjalanan akhir. Bapak Ibu yang pernah haji atau yang pernah umroh ya, kira-kira sebelum berangkat itu tas diperiksa berapa kali Pak? Yang mau haji tas hijau besar itu diperiksa berapa kali? Sudah mau dipaketkan, kan biasanya berangkat duluan ya dibandingkan jamaah. Diperiksa lagi, periksa buka maning. Kayung wingi ihram, kain ihram siji apa loro ya? Oh, loro. Taleni maning. Ditutup lagi. Begitu mau dibawa, dilat maning. Pan durung sangu keripik tempe. Gua apa sih Pak? Ya gula kuning kana, bukan yang kana ora cocok karo masakan kana. Lah masakan kana sing masak wong kene. Orang-orang negeri kita yang
berdomisili di sana. Sudah, begitu mau berangkat diperiksa lagi, tas kecil, paspor, visa, bukti vaksin ada tidak? Nah, duit ada. Dan ditukar belum tukar dulu. Mau pakai real atau mau pakai dolar. Itu di haji paling banter 40 hari yang reguler. Kalau umroh ya antara 9 sampai 11. Kecuali yang mau ke Turki, Mesir ya 15 hari. Atau yang kemarin umroh musim Ramadan 1 bulan penuh. Itu diceki bolak-balik barang bawaan. Takut ada yang tertinggal. Padahal di sana kan sementara akan balik lagi. Lah kita akan ke akhirat kadang-kadang tidak pernah ngecek begitu. Dicek sholatnya sudah benar apa belum, puasanya sudah benar apa belum, zakatnya sudah benar apa belum, hajinya sudah benar apa belum, bertetangganya sudah benar apa belum, berkawannya sudah benar apa belum, berinfaknya sudah benar apa belum, ucapannya sudah benar apa belum, akhlaknya sudah benar apa belum. Kita tidak pernah begitu. Karena apa? Ya itulah tipu daya iblis yang begitu dahsyat. Jadi yakinkan akhirat, nanti kita akan maksimal di dalam beramal. Yang kedua, cintai dunia ala kadarnya, jangan sangat cinta. Karena pasti akan kita tinggal. Yang ketiga, perbaiki cara pandang kita kepada al-Islam secara komprehensif, jangan dipisah-pisah. Yang keempat, cara bersyukur adalah dengan menghindari maksiat. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, untuk pagi hari ini satu ayat dulu ya. Rencananya 144 sampai 148. Tapi ini perlu penjelasan yang luas dari segi tafsirnya, dari segi sejarahnya diterangkan supaya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan harapannya pulang dari sini ada perubahan perilaku. 1 tadi jangan mutungan, 2 jangan dableg, 3 jadilah orang yang pandai bersyukur. Itu isi pesannya pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.